kita akan segera memulai pengajaran ini. Sekarang ada 19 partisipan. Selamat malam, Romo Aurel dan para devosan kerahiman ilahi yang terkasih. Selamat datang dan berkumpul kembali dalam acara bulanan ini yang penting dan selalu kita harapkan dan rindukan. Tentunya semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, serta dalam limpahan kasih Tuhan yang Maha Rahim. Malam ini topik yang akan disampaikan oleh Romo Aurel adalah topik besarnya rekonsiliasi dan indulgensi. Oh ya, sebelum berlanjut, sekedar mengingatkan bahwa para devosan semua mohon mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Bapak Abdi akan membantu untuk pengisian daftar hadir ini. Nantinya setelah sekitar pengajaran oleh Romo Aurel sekitar 30 sekitar berapa? 1 jam dari jam 7 sampai jam 8 Romo Aurel akan menyediakan waktu 30 menit untuk kita semua untuk diskusi, klarifikasi, sharing ataupun bertanya dan Romo Aurel mau menjawabnya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan sebaiknya disampaikan melalui kolom chat ataupun nanti pada akhirnya juga bisa dengan raise hand ya, langsung saja. Baik, untuk permulaan kita akan segera mulai dengan doa pembuka. Mohon hening sejenak sebelum kita mulai doa pembuka ini. Kita mulai dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkaulah sumber dari semua karunia yang ada di dalam jiwa kami dan sumber dari semua kasih yang telah kami rasakan sampai detik ini. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas semua rahmat serta kemurahan-Mu yang telah memanggil kami untuk berkumpul saat ini dalam semangat persekutuan komunitas kami. Kami berterima kasih atas rahmat hari baru yang telah kami jalani dan semoga segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kami selalu dalam berkenaanmu di hadirat-Mu. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon perkenankan serta kasih-Mu untuk hamba-Mu Romo Aurel yang akan menyampaikan pengajarannya dengan topik utama yaitu indulgensi dan rekonsiliasi. Demikian juga kami mohon curahan terang Roh Kudus-Mu agar kami dapat sepenuhnya mengikuti dan memahami pengajaran Romo Aurel yang akan segera kami terima. Tidak lupa kami juga mohon penyertaan-Mu agar peralatan maupun fasilitas-fasilitas media komunikasi yang kami gunakan dalam kondisi baik sehingga pengajaran bisa berlangsung lancar dan efisien. Untuk saat-saat ini dan seterusnya, sekali lagi dengan segala kerendahan hati, kami hamba-Mu semua yang Papa ini, mohon bimbingan-Mu serta limpahan Roh Kudus-Mu agar kami dapat saling mengasihi, memahami, dan memaklumi satu sama lain. Sehingga kami semua dapat menjadi jemaat-Mu yang hidup dalam terang kasih-Mu, sebagaimana Engkau mengasihi kami. Doa ini kami unjukkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku.
Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Jalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah Engkaulah andalanku. andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami persilakan Romo Aurel. Baik teman-teman sekalian, selamat datang dan selamat berkumpul kembali dalam pertemuan bulanan kita. Ternyata selama pekan-pekan yang lewat, saya tidak bisa memenuhi janji saya untuk refleksi mingguan. Ada beberapa materi yang saya siapkan, tetapi kemudian saya melihat perspektifnya agak hambar, agak dangkal, dan saya ingin kita melangkah lebih jauh dari itu. Maka saya dengan sengaja mendelay tanpa menyampaikan kepada teman-teman. Saya tetap akan tampilkan refleksi mingguan dengan perspektif yang berbeda. Semoga demikian. Dan kiranya Yesus Sang Kerahiman Ilahi memberikan kekuatan sehingga apa yang dipikirkan dan direncanakan bisa berjalan sesuai dengan kehendaknya. Nah, untuk saat ini saya menyiapkan tema kedua sebagai bagian dari rangkaian pengajaran yang kita miliki berkaitan dengan tahun yubileum Pesiara Harapan ini. Saya akan mulai share screen supaya teman-teman dapat mengikuti apa yang disampaikan dari media masing-masing. Ya. Judul yang kita pilih adalah rumpun kedua dari 8 kebajikan pokok yang ada di dalam Pesiara Harapan ini, yakni rekonsiliasi dan indulgensi. Ini sebetulnya dua tema yang memiliki penekanan berbeda-beda, tetapi saya melihatnya satu berkaitan dengan yang lain, maka saya rumpunkan dalam satu pembicaraan malam ini. Sehingga kita memiliki 4 pembicaraan, mulai dari bulan yang lalu, nanti akan bulan depan, dan semoga nanti berakhir bulan Oktober, sebelum kita membuat sebuah kesimpulan dari perayaan tahun yubileum, sebelum memasuki juga masa Natal, yang merupakan karunia kerahiman yang terbesar bagi kita sekalian. Nah, sekedar mengingatkan apa yang kita sudah mulai dari pembicaraan kali lalu bahwa rangkaian perayaan tahun yubileum 2025 ini adalah sebuah konsekuensi logis dari rangkaian perayaan yubileum mulai tahun 2000, di mana pada waktu itu kita memasuki milenium ketiga dan kita berbicara tentang Kristus dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, yang kemudian 15 tahun kemudian Paus Fransiskus memutuskan untuk menyelenggarakan yubileum luar biasa dengan penekanan pada kerahiman, dan pada waktu itu kita selaku devosan kerahiman ilahi memiliki input yang luar biasa dalam jargon atau semboyan bermurah hati seperti Bapa, Misericordes Sicut Pater. Dan sebelum meninggal dunia, Paus Fransiskus sekali lagi mengumumkan tahun yubileum 2025 dengan tema Pesiaran Harapan yang diambil inspirasinya dari Roma 55, yakni harapan tidak mengecewakan. Nah, menanggapi semua ini, kita melihat tahun yubileum sebagai masa untuk mengobarkan harapan bagi banyak orang. Jadi di mana-mana sekarang ada begitu banyak perang, begitu banyak perselisihan, konflik, dan sebagainya. Ada juga begitu banyak bencana, ya termasuk kita di Indonesia ini. Maka kehadiran sosok pemimpin gereja kita seperti Paus Fransiskus di Jakarta beberapa waktu lalu, dan juga tampilnya Paus Leo ke-14 saat ini, itu semacam memberikan secercah harapan. Banyak teman yang bertanya mengapa pemimpin gereja Katolik ini ketika muncul memiliki sebuah karisma yang luar biasa sehingga membawa pengaruh bagi banyak orang. Saya katakan
Apa yang terjadi itu saya tidak tahu. Tetapi bahwa di tengah dunia yang begitu tidak pasti, ketika hoax dan penyesatan itu terjadi begitu masif, ada satu sosok yang memberikan harapan. Dan itu tanggung jawab kita semua sebagai orang Katolik untuk memastikan bahwa sosok itu tetap bersinar dan memberikan pencerahan bagi banyak orang. Dan tahun jubileum ini sebagai sebuah masa untuk kita merefleksikan karunia besar tersebut. Nah, sekedar mengingatkan bahwa tahun jubileum itu dimulai dengan sebuah harapan, ya. Ini saya tidak perlu bacakan kembali. Nanti Anda bisa membacanya sendiri ketika saya membagikan materi ini eh, dalam format PDF segera sesudah kita menyelesaikan pengajaran malam ini. Nah, nanti dari bacaan penekanan poin-poin yang saya angkat ini, Anda akan melihat bahwa tekanan utama di sana adalah selalu memelihara harapan. Ya, ketika dunia begitu sangat tidak ramah terhadap kemanusiaan, kita tetap memelihara harapan dan harapan kita terletak pada sumber harapan sejati, yakni Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, delapan kebajikan utama yang menjadi perhatian selama tahun jubileum ini, Anda bisa temukan misalnya dalam website Vatikan tentang khusus tentang jubileum. Itu delapan hal ini merupakan simbol atau titik tekanan yang menjadi perhatian dari seluruh gereja. Ada siara, ada pintu suci, ada pengakuan dosa, ada indulgensi, ada ekaristi dan juga sakramen-sakramen lain, ada doa, ada pengakuan iman dan ada kerahiman, ada karya kerahiman. Ya, gambar-gambar ini juga saya ambil dari website Vatikan tersebut yang secara khusus dipersembahkan untuk Jubileum 2025. Nah, kita sudah berbicara tentang siara dan pintu suci dari bulan lalu dengan judul Melewati Gerbang Porta Santa. Ya, dan malam ini kita akan masuk pada bagian yang kedua, rumpun yang kedua, yakni pengakuan dosa atau rekonsiliasi dan indulgensi. Ya, ini sebetulnya dua hal yang berbeda, walaupun satu berhubungan dengan yang lain. Tapi saya rumpunkan dalam satu kesatuan tema untuk memberikan gambaran yang lebih cepat kepada para devosan kerahiman ilahi sebelum kita mengakhiri tahun jubileum ini. Baik, rekonsiliasi dan indulgensi, kita akan berbicara tentang dua hal, tobat dan pengampunan, dan yang kedua pembebasan dari hukuman. Mari kita mulai dengan yang pertama, yakni rekonsiliasi. Tahun Yobel atau tahun jubileum ini menjadi tanda rekonsiliasi karena tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk bertobat. Itu kalau dalam bahasa 2 Korintus bab 6 ayat 2 itu disebut sebagai waktu perkenanan, ya, waktu yang pas, waktu pilihan untuk bertobat, ya. Itu sama seperti kita baru-baru ini merayakan HUT kemerdekaan Indonesia ke-80. Ya, walaupun dalam situasi sosial politik yang sangat tidak menentu, perayaan itu tetap memberikan sebuah energi yang mengingatkan kita bahwa bangsa ini tetap mempunyai masa depan. Ya, jadi momentum itu di tengah ketidakpastian tetap memberi kita sebuah harapan. Kita lanjutkan. Kita dipanggil untuk menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita, bertumbuh ke arahnya dan mengakui keutamaannya. Ya, bahkan seruan biblis untuk memulihkan keadilan sosial dan menghormati bumi berasal dari realitas teologis ini. Jika Tuhan adalah pencipta alam semesta, Dia harus diutamakan di atas semua realita dan kepentingan golongan. Tuhanlah yang menjadikan tahun suci ini dengan menganugerahkan kepada kita kekudusannya sendiri. Nah, sekarang kita melihat bahwa dunia sekarang ini sangat diwarnai oleh disparitas, perpecahan.
Dan perpecahan itu tidak selamanya merupakan intensi dari golongan tertentu, tetapi lahir sebagai konsekuensi logis dari perkembangan masyarakat yang ada sekarang. Ya, politik, nasionalisme, dan kecenderungan bangsa-bangsa untuk lebih menutup diri itu lahir sebagai reaksi terhadap gerakan globalis yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia. Ya, begitu juga ada perang, ada ketidakadilan sosial dan sebagainya. Itu melahirkan perselisihan yang mengancam harmoni global. Menurut pandangan gereja, elemen yang hilang dari semua ini adalah proses rekonsiliasi yang genuin, rekonsiliasi yang sejati. Maka gereja harus tampil untuk menyuarakan rekonsiliasi yang harus lahir dari pertobatan. Ya, tanpa pertobatan, rekonsiliasi sejati tidak akan terjadi. Ya, rekonsiliasi sejati harus lahir dari masing-masing pihak jujur membuka diri, mengakui bahwa masing-masing pihak berkontribusi di dalam konflik atau perpecahan sosial, lalu masing-masing berusaha memperbaiki diri sehingga bersama-sama berkontribusi bagi rekonsiliasi global. Nah, itu nuansa sosialnya. Tetapi semua ini hanya akan terjadi kalau seandainya kita sebagai orang Kristiani kembali ke elemen yang paling dasaria dari rekonsiliasi, yakni pertobatan dari dosa dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Bagi gereja kita, wujudnya itu adalah sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi. Nah, ketika mengumumkan tahun yubileum 2015, ya, Paus Fransiskus antara lain mengatakan ini, dalam Misericordiae Vultus atau bula pengumuman tentang yubileum luar biasa itu, nomor 21, Paus Fransiskus mengatakan demikian. Kerahiman tidak bertentangan dengan keadilan, tetapi menggambarkan sikap Allah terhadap pendosa. Kepada pendosa, ia menawarkan satu kesempatan baru untuk memandang dirinya, bertobat, dan percaya. Keadilan adalah kerahimannya yang dianugerahkan kepada setiap orang sebagai rahmat yang mengalir dari wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Dengan demikian, salib Kristus adalah penghakiman Allah terhadap kita semua dan seluruh dunia. Karena melaluinya ia mewartakan kepada kita kepastian kasih dan hidup baru. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa Paus Fransiskus memandang sangat penting menekankan pentingnya bertobat dan percaya akan kerahiman Tuhan. Ya, pertobatan itu dapat terjadi pada level manusia manapun, tetapi kerahiman atau belas kasih tanpa batas, tanpa syarat, itu sangat sulit ada di dalam hati manusia. Kita juga bisa berbelas kasih, tetapi selalu diembel-embeli dengan sebuah agenda masa depan. Agenda paling minimal adalah saya mau berbelas kasih agar orang lain pun bisa berbelas kasih kepada saya. Itu paling minimal. Ya, take and give, memberi dan menerima. Ya. Sementara kerahiman yang diberikan Tuhan, contoh yang ditampilkan Yesus Kristus, adalah kerahiman semata-mata demi orang yang eh, apa? Demi orang yang mau dilayani tersebut. Ya. Beberapa waktu lalu, tanggal 14 Agustus itu kita merayakan memperingati Santo Maximilian Kolbe, seorang imam yang kemudian menawarkan diri untuk menggantikan seorang tahanan yang mau dieksekusi dalam Perang Dunia Kedua. Ini sebuah miniatur bagaimana menampilkan kerahiman Tuhan pada tingkatan manusiawi. Ya. Dan ini merupakan elemen penting di dalam rekonsiliasi yang ditekankan dalam tahun jubileum 2025 ini. Nah,
Bagian dari praksis rekonsiliasi itu demikian. Nomor satu adalah pengakuan dosa, penerimaan sakramen rekonsiliasi. Ya, semua kita perlu jujur. Kapan atas inisiatif sendiri kita melakukan pengakuan dosa? Kebanyakan dari kita melakukan pengakuan dosa ketika waktu disiapkan, seperti menjelang Natal atau menjelang Paskah atau menjelang komunio pertama anak, karena merupakan sebuah program katekesi dan penyadaran bagi semua pihak yang berpartisipasi, ya, atau ada kesempatan-kesempatan tertentu macam ini. Saya harus katakan bahwa sebagai imam yang melayani umat, sakramen rekonsiliasi itu merupakan satu sakramen yang sebetulnya orang segan untuk berinisiatif sendiri datang dan melakukan pengakuan dosa. Ya, ada kegamangan di dalamnya. Ya, nah saya teringat dulu pada waktu saya baru ditabiskan itu ibu saya sebelum misa pertama itu dia datang kepada saya. Dia katakan begini, ini mau misa sementara dia belum membuat pengakuan dosa. Lalu saya bertanya, apa kamu membuat pengakuan dosa di saya? Dia bilang iya. Saya bilang tidak, tidak, tidak. Kalau untuk ibu, carilah orang lain. Lalu saya panggil sepupu ibu saya yang juga pastor. Saya katakan, tuh ada mbakmu yang mau pengakuan dosa. Nah, dia juga katakan, wah kalau gitu saya juga tidak mau. Jadi pastor paroki yang dipanggil. Lalu pastor paroki mendengar pengakuan dan sudah pengakuan ibu lewat di depan saya dan paman saya dengan katakan, kamu dua menjadi pastor percuma saja. Dengar pengakuan dosa aja segan. Nah, ini bukan soal segan atau tidak segan, tapi kegamangan bahwa seorang yang dekat membuat pengakuan dosa di situ. Padahalnya, di situ bukan elemen soal gamang atau tidak gamang, tetapi soal Tuhan mengungkapkan belas kasihnya kepada umat yang berdosa, dan sakramen rekonsiliasi adalah perayaan atas belas kasih Tuhan tersebut. Nah, di sini yang saya mau tekankan adalah kita perlu membina kesadaran bahwa sakramen rekonsiliasi merupakan cara efektif untuk mengalami langsung belas kasih dan pengampunan ilahi. Dan kita tahu setiap pengampunan dosa, baik itu dosa berat maupun dosa ringan, itu memiliki efek yang besar. Bagi dosa berat, setiap pengampunan adalah pemulihan relasi kita dengan Tuhan. Karena dosa berat itu memutus mata rantai komunikasi dan relasi dengan Tuhan. Jadi ketika ada sakramen rekonsiliasi dan eh, ada absolusi dilengkapi dengan penitensi dan orang menjalankan sungguh-sungguh, di sana ada pemulihan relasi dari pendosa yang bertobat itu dengan Tuhan. Sedangkan setiap pengampunan dosa ringan itu menghindarkan kita dari beban-beban dosa yang nanti akan membuat kita memiliki peluang lebih besar harus melewati apa yang disebut sebagai api penyucian. Maka ini elemen-elemen penting yang perlu mendapat perhatian supaya jangan menabung beban, jangan menabung hukuman. Tetapi di saat ada kesempatan, mari kita langsung menimba rahmat pengampunan. Ya, idealnya adalah seseorang mengaku dosanya menurut hukum gereja, mengaku dosa sekurang-kurangnya setahun sekali. Setahun sekali ini itu mengandaikan Anda kudus betul, seorang yang betul-betul suci. Nah, kita lain yang kudus dan tidak kudus menjadi sangat kabur batasannya, lebih baik mungkin sebulan sekali. Ya, itu waktu ideal bagi kita. Dan jangan lupa membuat pengakuan dosa menjelang hari-hari raya besar seperti Paskah dan Natal. Nomor kedua, praksis rekonsiliasi itu dalam refleksi dan katekese. Apa maksudnya? Orang-orang Kristiani, terutama umat gereja Katolik, diharapkan untuk dalam tahun jubileum ini menemukan kembali, menemukan kembali ini diterjemahkan dari rediscovery, menemukan kembali nilai atau makna pengakuan dosa dan mengalami kata-kata pengampunan pribadi dari Tuhan. Nah, menemukan kembali itu maksudnya begini.
Kita ini seringkali ada sesuatu yang tidak biasa, yang terlalu biasa itu lalu membuat kita kehilangan rasa gregetnya itu ya. Ya, saya kasih contoh begini. Pernah dalam satu paroki dulu saya melayani, itu para asisten imam itu diberi tanggung jawab untuk menghantar komunio kudus kepada orang-orang sakit di rumah masing-masing atau orang-orang tua. Lalu ketika pelayanan itu sudah mulai berlangsung, kami membuat evaluasi dan kami menemukan bahwa sejalan dengan pelayanan yang semakin efektif dilakukan bagi umat beriman, ditemukan bahwa penghargaan para asisten imam itu terhadap sakramen Maha Kudus juga mulai berkurang. Ya, misalnya begini, dia tidak lagi terlalu merasa bersalah ketika meletakkan piskis di atas dashboard mobilnya. Lalu tidak merasa perlu bersikap sangat penuh hormat, termasuk juga ngobrol tidak karu-karuan dengan seseorang yang kalau menyertai dia, atau misalnya eh, katakanlah tersesat dalam kemacetan, lalu ada orang yang menghalangi jalannya atau mengambil alih dia, ya kata-kata yang kudus dan tidak kudus itu semua keluar, ya. Nah, lalu kita mengatakan kalau begitu perlu ada penyadaran. Penyadaran itu antara lain melalui proses rekoleksi untuk selalu mengingatkan kekudusan sakramen, tapi juga katekese tentang hakikat sakramen dan adorasi untuk menghormati sakramen itu secara rutin. Ya, jadi kita perlu menemukan kembali kegembiraan atau sukacita, menemukan kembali keagungan dari rekonsiliasi. Ya, saya sebagai imam seringkali mengalami begini. Ada orang yang sesudah melakukan pengakuan dosa, itu mengalami satu semacam kegembiraan yang luar biasa karena bagi dia sebuah beban yang menekan jiwanya itu sungguh-sungguh diangkat, sungguh-sungguh diangkat. Bagi saya sukacita ini genuine, real, nyata, asli. Dan bagi saya itu rahmat Tuhan, betul turun ke atas ini. Kadang-kadang saya malah iri hati, aduh, Tuhan betul-betul mengasihi orang ini ya. Jadi sesudah pengakuan yang dilakukan kepada saya sebagai imam, penitensi dan absolusi, lalu dia mengalami sukacita yang begitu besar. Sementara saya yang melayani, barangkali sukacita itu tidak mencapai diri saya. Nah, dalam refleksi dan katekese tentang rekonsiliasi, kita perlu menumbuhkan kembali, andai kata itu sempat meluntur dalam pemahaman kita. Nah, poin kedua yang mau kita bahas adalah indulgensi. Indulgensi di tahun Yobel merupakan wujud nyata kemurahan Tuhan yang melampaui dan membaharui batas-batas keadilan manusia. Kekayaan rahmat ini masuk ke dalam sejarah umat manusia melalui kesaksian Yesus Kristus dan para kudus. Di sini pengharapan dan pengampunan kita dikuatkan dan berubah menjadi kepastian berkat hidup dalam persekutuan dengan mereka. Indulgensi membuat kita mampu membebaskan hati kita dari beban dosa karena silih atas dosa-dosa itu anugerahkan secara berlimpah, dianugerahkan secara berlimpah dan cuma-cuma. Nah, saya melihat bahwa indulgensi itu kan satu karunia yang seringkali juga salah dipahami, mungkin juga kita juga tidak memahami sepenuhnya. Tetapi indulgensi ini sangat melekat pada upaya kita untuk memelihara kekudusan. Ya, indulgensi itu bukan sebuah eh, konsekuensi lanjut dari adanya pengakuan dosa. Tidak, indulgensi itu sesuatu yang perlu diminta secara berbeda. Tetapi itu ada kaitan erat dengan kemauan kita untuk bertobat dari dosa. Sehingga syarat untuk memperoleh indulgensi salah satunya adalah membuat pengakuan dosa, disertai dengan syarat-syarat yang lain. Nah, sekarang kita melihat apa pengajaran gereja tentang indulgensi. Dalam Misericordia Vultus nomor 22, Paus Fransiskus antara lain menuliskan demikian. Dalam sakramen rekonsiliasi, Allah mengampuni dosa-dosa kita yang sungguh-sungguh dihapusnya.
Namun demikian, dosa meninggalkan akibat negatif pada cara kita berpikir dan bertindak. Tetapi kerahiman Allah lebih kuat daripada itu. Kerahiman itu menjadi indulgensi pada pihak Bapa yang dengan pengantaran mempelai Kristus gerejanya dianugerahkan kepada pendosa yang telah diampuni dan membebaskannya dari setiap sisa yang ditinggalkan oleh akibat-akibat dosa dengan memampukannya bertindak dengan cinta kasih untuk berkembang dalam kasih daripada jatuh ke dalam dosa. Nah, coba kita lihat beberapa contoh dari kitab suci bahwa akibat dosa itu tetap ada walaupun orang sudah diampuni. Kita lihat misalnya eh, apa ini? Adam dan Eva sesudah melakukan dosa. Tuhan datang kan? Lalu mereka memang menyesali bahwa mereka telah melakukan itu. Lalu Tuhan berbelas kasih, membiarkan mereka tetap hidup, tapi akibat dosanya itu mereka terusir dari Taman Firdaus. Ya. Musa dan Harun, dua orang yang percaya pada Tuhan, menghantar orang Israel keluar dari Mesir, tapi mereka juga pernah meragukan Tuhan. Mereka dikuduskan oleh Tuhan, tetapi mereka tetap tidak masuk ke tanah terjanji. Jadi ada ekses-ekses seperti ini. Nah, inilah peranan indulgensi. Indulgensi yang meninggalkan eh, dosa dan pengampunan yang walaupun sudah dihapus tetap meninggalkan akibat-akibat negatif pada cara kita berpikir dan bertindak oleh indulgensi yang lahir dari belas kasih Tuhan itu dihapuskan. Nah, indulgensi ini sangat berkaitan dengan masa depan jiwa kita. Ini bukan akibat psikologis yang bisa kita tuai pada saat sekarang ini, ya. Tapi misalnya begini, karena indulgensi itu akibat-akibat dari dosa itu dihapuskan, maka jiwa kita yang sudah diampuni namun terbebani oleh akibat dosa itu oleh belas kasih Tuhan dibebaskan dari kemungkinan untuk harus melewati purgatori. Misalnya demikian. Ya. Nah, tentang indulgensi ini, Katekismus Gereja Katolik 1471 mengajarkan demikian. Indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa temporal di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Perhatikan ini, siksa-siksa temporal di depan Allah. Ya, jadi itu bukan di depan sesama. Umat Kristiani yang benar-benar siap menerimanya di bawah persyaratan yang ditetapkan dengan jelas, memperolehnya dengan bantuan gereja, yang sebagai pelayan penebusan membagi-bagikan dan memperuntukkan kekayaan pemulihan Kristus dan para kudus secara otoritatif. Ada indulgensi sebagian atau seluruhnya, bergantung dari apakah ia membebaskan kita dari siksa dosa temporal itu untuk sebagian atau seluruhnya. Indulgensi dapat diperuntukkan bagi orang hidup dan orang mati. Ya. Nah, dalam tahun jubileum ini, prasyarat indulgensi itu apa? Nomor satu, kita mengadakan siara. Siara Porta Santa misalnya. Ya. Nah, ada beberapa dari kita yang sudah mengadakan siara Porta Santa dengan berkunjung antara lain ke Basilika Santo Petrus di Vatikan. Tapi cek baik-baik di lingkungan kita dalam setiap keuskupan, ada tempat-tempat tertentu yang juga ditetapkan oleh uskup untuk menjadi tempat siara Porta Santa. Ya, di Singapura misalnya di katedral itu ada Porta Santa. Di Keuskupan Pangkal Pinang, itu selain gereja katedral, tempat-tempat siara seperti Gua Maria Bunda Penolong di Teluk Dalam, Pulau Bintan, atau Gua Maria Guadalupe di Tanjung Balai, dan sejumlah tempat siara lain di keuskupan ini ditetapkan untuk menjadi tempat siara dengan nilai Porta Santa. Nah, kita berkunjung ke tempat itu, siara. Selain siara, kita melakukan apa? Kita membuat pengakuan dosa. Selain pengakuan dosa, apalagi yang kita lakukan? Berdoa untuk intensis ripaus. Ya, intensis ripaus itu setiap bulan berbeda. Jadi cek baik-baik di keuskupan Anda atau di paroki,
Apa intensi Sri Paus untuk bulan itu? Doakan. Lalu apa yang lain yang dilakukan? Menghadiri Ekaristi Kudus dan menerima komunio. Selain itu, melakukan pelayanan karitatif kemanusiaan. Nah, ini prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi. Nah, bagaimana kalau seandainya Anda menghadiri satu misa oleh uskup yang memberikan berkat indulgensi? Terimalah berkat itu. Tapi prasyarat itu harus dipenuhi, ya. Jadi misalnya ketika Anda menerima indulgensi, berkat indulgensi, Anda belum melakukan karya pelayanan tertentu, Anda belum melakukan pengakuan dosa, penuhi kewajiban itu. Sehingga indulgensi yang diberikan itu berlaku penuh bagi dirimu sendiri. Dan kita bisa mendoakan indulgensi itu bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia, termasuk jiwa-jiwa yang mereka tidak lagi mempunyai kesempatan untuk melakukan pertobatan seperti kita manusia yang masih hidup. Maka doa-doa kita adalah penunjang bagi mereka untuk menerima indulgensi yang hanya lahir dari kemurahan Tuhan. Bagaimana praksis indulgensi? Diberikan oleh Paus, uskup, dan juga imam-imam sesudah mendapat mandat dari keuskupannya. Jadi kalau uskup tidak memberikan mandat kepada imam-imam, imam-imam tidak bisa memberikan berkat indulgensi. Ya, kecuali ada saat-saat khusus, misalnya ada orang dalam bahaya maut, ya, ketika memberikan pengurapan terakhir, sebagai imam kita juga bisa berinisiatif untuk memberikan indulgensi. Ya, tapi dalam kaitan dengan tahun jubileum, indulgensi itu diberikan atas dasar mandat yang diperoleh dari ordinarius. Ada prasyarat yang harus dipenuhi, ya, seperti bersiara melewati pintu suci, mengunjungi gereja-gereja yang ditetapkan, membuat pengakuan iman, aku percaya, mendoakan intensi paus, membuat pengakuan dosa. Lalu ada satu yang saya lupa tulis di sini, menghadiri perayaan Ekaristi dan menerima komunio kudus, melakukan sejumlah pelayanan karitatif seperti untuk lansia, anak terlantar, orang cacat, dan lain-lain. Pada akhirnya, yang paling penting, indulgensi itu hanya efektif kalau Anda percaya. Ya, kalau Anda percaya. Kalau Anda tidak percaya, Anda boleh lakukan semua kewajiban itu, tapi berkat indulgensi tidak masuk ke dalam dirimu. Sekarang kita mau melihat bagaimana pesan-pesan ini berkaitan dengan devosi kita. Kita hadir di sini itu dalam rumpun devosi kerahiman ilahi. Karena itu, mari kita membuat satu koneksi antara dua kebajikan ini, yakni rekonsiliasi dan indulgensi dengan gerakan kerahiman yang sama-sama kita dalami. Mari sekali lagi saya mengingatkan teman-teman bahwa kita sekarang ini sungguh-sungguh merayakan, ya, merayakan apa yang kita sebut sebagai syukur atas jubileum kerahiman dan jubileum pengharapan. 2015, 2025, dua perayaan yang sangat memberi tempat pada Tuhan yang berbelas kasih, pada kerahiman. Dan kita sebagai pelaku devosi kerahiman perlu bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh mengalami peristiwa-peristiwa besar ini. Nah, dalam hal ini, mari kita melihat sejenak apa kata Santa Faustina tentang rekonsiliasi dan kemudian indulgensi. Saya hanya highlight beberapa hal penting, walaupun dalam seluruh buku itu ada banyak ide besar tentang rekonsiliasi dan indulgensi. Tapi untuk refleksi kita malam ini, saya hanya mengambil dua nomor, dan Anda punya kewajiban untuk membaca dan mencari sendiri apa pembicaraan lain tentang rekonsiliasi dan indulgensi. Apa penekanan Santa Faustina dalam rekonsiliasi? Ketulusan dan keterbukaan secara penuh, kerendahan hati, dan ketaatan. Mari kita baca apa yang dia tulis. Buku harian Santa Faustina nomor 1113 mengajarkan kepada kita poin-poin ini. Aku ingin menyampaikan tiga kata kepada jiwa yang ingin teguh memperjuangkan kesucian dan memetik buah
yakni manfaat dari pengakuan. Pengakuan dosa maksudnya ya. Bagi Faustina, pengakuan dosa itu membawa tiga manfaat. Kata pertama, ketulusan dan keterbukaan penuh. Kalau satu jiwa tidak tulus dan tidak terbuka, bahkan seorang bapa pengakuan yang paling suci dan paling bijaksana pun tidak dapat dengan paksa menumpahkan kepadanya apa yang dia inginkan. Ya, biasanya itu kita memiliki bapa pengakuan. Ya, sebagai imam kami juga didorong untuk memiliki bapa pengakuan. Dan terus terang, sejak bapa pengakuan saya yang senior itu meninggal dunia, itu saya agak kesulitan untuk mengalami dan menemukan orang baru yang dengan gampang saya bisa bicara apapun dalam pengakuan. Pengakuan dosa tetap saya lakukan, tetapi tidak selalu kepada orang tertentu, seperti bapak pengakuan senior saya itu masih hidup dulu. Ya. Nah, walaupun bapak pengakuan ini orang yang sangat baik, sangat kudus, dan sangat Anda percaya, tetapi kalau pengakuanmu itu tidak tulus dan tidak terbuka, maka rahmat pengampunan itu tidak turun. Karena pada akhirnya, yang tahu Anda jujur atau tidak, itu Anda sendiri dan Tuhan. Bapak pengakuan tetap memberikan berkat absolusi sebagai bagian dari ritus pengakuan, tetapi berkat absolusi itu hanya efektif untuk dirimu sejauh Anda jujur dan tulus membuka diri bagi proses rekonsiliasi yang genuine, yang asli, yang sejati. Ya. Kata kedua, yakni kerendahan hati. Jiwa tidak akan memetik manfaat sebagaimana mestinya dari sakramen pengakuan kalau ia tidak rendah hati. Kesombongan membelenggu jiwa di dalam kegelapan. Ya. Nah, satu hal yang saya perlu koreksi bagi kita semua adalah apa yang kita lakukan di dalam pengakuan. Pengakuan itu kita datang untuk menyampaikan bahwa kita itu bersalah, kita berdosa, dan kita butuh pengampunan. Kita datang untuk bukan membuat pembenaran dan menyampaikan alasan. Ya, ada orang yang suka begini. Saya begini, begini, begini karena orang itu atau situasi ini dan sebagainya. Itu pembenaran, bukan pengakuan. Ya, dan itu bukan jalannya. Pengakuan kita adalah sikap kita bersujud di depan Tuhan, menampilkan diri sebagai orang yang salah, orang yang tak berdaya, orang yang layak untuk dihukum. Nah, contoh yang paling konkret itu buka Mazmur 51. Mazmur 51 itu adalah pengakuan Raja Daud. Sesudah dia melakukan konspirasi untuk menyingkirkan Uria agar bisa merampas istrinya Batseba. Lalu Nathan datang kan? Nathan mengatakan, engkau bersalah. Engkau mengambil, engkau sama seperti orang ini. Dia mengambil anak domba dari janda miskin untuk menyuguhkan itu kepada tamunya. Lalu Daud katakan, ya orang ini harus dihukum mati. Dan Nathan katakan, ya itu kamu. Lalu Daud menyatakan penyesalannya. Penyesalan itu tertulis di dalam Mazmur 51 itu. Ya. Di situ sungguh-sungguh tampil seorang manusia yang mengakui diri sebagai orang yang salah, yang tidak berdaya, yang sudah terpecah belah, siap untuk dihukum, tetapi dia memohonkan belas kasih Tuhan. Ya. Jadi sikap kita di sini adalah rendah hati, mengakui kelemahan kita, bukan mencari pembenaran atas dosa kita. Setiap dosa itu selalu ada triggernya, ada sesuatu yang memulainya. Dan mungkin juga dosa kita dilakukan sebagai sebuah reaksi atas sesuatu yang kita hadapi. Tapi itu tidak membenarkan apa yang kita lakukan. Yang ketiga, kata ketiga adalah ketaatan.
Satu jiwa yang tidak taat tidak akan memperoleh kemenangan, bahkan juga kalau Tuhan Yesus sendiri secara pribadi mendengarkan pengakuan dosanya. Bapa pengakuan yang paling berpengalaman pun tidak akan mampu memberikan pertolongan apapun kepada jiwa seperti itu. Jiwa yang tidak taat menjerumuskan diri kepada kemalangan yang besar. Ia tidak akan memperoleh kemajuan menuju kesempurnaan, juga tidak akan berhasil dalam kehidupan rohani. Ketaatan terutama kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan yang berfirman. Ketaatan yang lain adalah ketaatan kepada persekutuan umat beriman. Ya, gereja kudus, di mana kita menjadi bagian dari tubuh mistik Kristus. Dan ada rupa-rupa ketaatan lain seperti terhadap negara, terhadap keluarga, terhadap peraturan dalam masyarakat, dan rupa-rupa ketaatan lain yang membentuk karakter kita untuk menjadi pribadi yang menghargai otorita, yang mau dengan sadar melakukan ketaatan itu agar nilai yang lebih besar terwujud. Nilai yang lebih besar itu seperti apa? Kebaikan banyak orang, ya, kedamaian dan ketenangan diri kita sendiri dan banyak orang, keharmonisan sosial, sehingga setiap orang dapat bekerja dengan baik dan sebagainya. Seluruhnya itu merupakan bagian dari proses rekonsiliasi yang kita lakukan bersama dengan Tuhan. Jadi bisa lihat bahwa rekonsiliasi yang ditekankan Tuhan itu dengan 3 poin tadi, ya, ketulusan dan keterbukaan, kerendahan hati dan ketaatan, itu menjadi perhatian Santa Faustina dalam menuliskan refleksi mistiknya yang kita warisi dalam buku harian Santa Faustina yang kita dalami dari hari ke hari. Nah, di sini kita perlu mengimani dan menghayati sakramen rekonsiliasi, membaharui relasi dengan Tuhan dan sesama. Nah, tanggapan kita, saya menganjurkan 3 hal ini. Pertama, mari kita memotivasi diri untuk melihat sakramen rekonsiliasi dan praktek pengakuan dosa sebagai kebajikan iman yang wajib dilakukan. Nah, jangan lupa, tobat itu perintah dari Tuhan. Ya, hanya orang yang bertobat yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan kemuliaan. Sama seperti cinta kepada Tuhan dan sesama, itu juga perintah. Jadi sebetulnya kita tidak mempunyai pilihan bahwa ya perintah itu kan satu keputusan apa? Cinta itu kan sebuah keputusan bebas. Cinta tidak bisa dipaksakan. Ya, itu pada level manusiawi. Tapi pada level spiritual, cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama itu kewajiban. Sama seperti pertobatan adalah kewajiban. Nah, ungkapan pertobatan di dalam gereja kita adalah sakramen rekonsiliasi. Karena itu, pengakuan dosa dalam sakramen rekonsiliasi itu bukan sebuah pilihan yang sesewaktu. Kalau kita mimpi baik, baru kita datang untuk membuat pengakuan dosa. Tapi jadikan itu sebagai kewajiban yang rutin dilakukan. Dorongan saya adalah ketika Anda melakukan dosa, terutama dosa besar, itu segera jangan tunda, segera lakukan pengakuan dosa. Ya, jangan memakai alasan toh nanti saya akan lakukan lagi. Nah, itu Anda membenarkan diri. Pengakuan itu tetap perlu dilakukan, walaupun potensi untuk melakukan dosa yang sama mungkin masih tetap terbuka. Yang kedua, buat jadwal pengakuan berkala untuk diri sendiri dan jalani secara konsekuen. Ya, dalam hal ini, Anda tidak boleh juga menertawakan orang yang Anda tahu memiliki jadwal pengakuan secara teratur. Ya, jangan menilai dia sok suci atau munafik dan sebagainya. Dia membutuhkan rekonsiliasi itu. Yang ketiga, melihat buah-buah pengakuan sebagai peneguh dan pemerkaya iman. Reparasi dan restorasi relasi yang terluka dengan Tuhan dan sesama dan alam ciptaan. Saya gabungkan 3 hal ini. Reparasi dan restorasi
relasi yang terluka dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam ciptaan. Jangan lupa, perusakan lingkungan itu sekarang masuk kategori dosa berat. Jadi kalau Anda mempunyai usaha yang secara langsung maupun tidak langsung merusak lingkungan, ya, itu Anda lebih baik mulai menyadari bahwa ini termasuk kategori dosa besar. Dalam istilah teologisnya, peccatum mortale. Ya. Lalu buah yang lain adalah penyembuhan luka-luka batin sendiri. Ya. Setiap kali kita melakukan pengakuan dosa, itu kita menyembuhkan luka-luka jiwa. Karena setiap dosa itu melukai jiwa. Nah, dalam perkara ini, saya ingin menggarisbawahi satu hal. Kita lebih mudah memaafkan sesama daripada memaafkan diri sendiri. Maka, kalau Anda bermurah hati untuk menyampaikan maaf itu kepada orang lain, sikap murah hati juga perlu Anda tunjukkan kepada diri sendiri. Ya. Jadi kalau Anda sudah membuat pengakuan dosa, lalu Anda sudah memperoleh berkat pengampunan dosa dalam absolusi, ya, dalam diri Anda juga harus bertumbuh kesadaran untuk terus memaafkan diri sendiri. Jangan terus-menerus dibebani oleh dosa yang sama. Walaupun ingatan akan dosa itu barangkali terus melukai jiwa Anda. Bagian kedua adalah indulgensi. Apa kata Santa Faustina tentang indulgensi? Ada tiga elemen dalam catatan Santa Faustina: mengenal dan mengendalikan diri, mendoakan keselamatan sesama, menghargai keheningan atau refleksi. Kita lihat. Buku harian Santa Faustina nomor 274 memberikan kepada kita sedikit pesan tentang indulgensi. Yesus memberi aku rahmat untuk mengenal diriku sendiri. Dalam terang ilahi ini aku melihat kesalahanku yang utama, yakni kesombongan yang berbentuk sikap menutup diri dan sikap tidak sederhana dalam hubunganku dengan mudir superior. Terang yang kedua berkaitan dengan berbicara. Kadang-kadang aku berbicara terlalu banyak. Satu hal dapat diungkapkan dengan satu atau dua kata, tetapi aku membuang terlalu banyak waktu untuk itu. Tetapi Yesus menghendaki aku menggunakan waktu itu untuk mengungkapkan sejumlah doa singkat yang mendatangkan indulgensi bagi jiwa-jiwa di purgatorium. Dan Tuhan berkata bahwa setiap kata akan dipertimbangkan pada hari penghakiman. Terang ketiga berkaitan dengan peraturan. Aku belum secukupnya menghindari kesempatan-kesempatan yang menjerumuskan kepada pelanggaran peraturan, khususnya peraturan tentang silensium. Aku akan bertindak seolah-olah peraturan itu ditulis persis untuk aku. Aku sama sekali tidak mau terpengaruh oleh bagaimana orang lain akan bersikap, asal aku sendiri bertindak selaras dengan keinginan Allah. Keputusan. Apapun yang dituntut Yesus dariku mengenai hal-hal lahiriah, aku akan langsung pergi dan menyampaikannya kepada para superiorku. Aku akan berusaha memiliki keterbukaan dan kejujuran seorang anak dalam berhubungan dengan superior. Nah, ini nih. Berbicara tentang indulgensi itu sebetulnya ada pada terang yang kedua, bahwa indulgensi itu dimohonkan kepada Tuhan. Dalam ilustrasi ini, indulgensi dimohonkan bagi jiwa-jiwa di api penyucian, di purgatorium. Ya, tapi permohonan serupa dapat juga dilakukan untuk diri kita sendiri atau untuk sesama kita yang masih hidup di dunia. Namun, tiga elemen ini berkaitan satu sama lain. Kita perlu mengenal dan mengendalikan diri sendiri karena itu membuat kita tampil sebagai pribadi yang berdisiplin, yang mampu menahan hawa nafsu. Lalu kita mendoakan keselamatan sesama sebagai ungkapan cinta kepada Tuhan dan sesama, cinta yang altruis. Lalu kita menghargai keheningan, karena dalam keheningan itu kita refleksi. Ada saatnya kita beramai-ramai, tapi ada saatnya kita harus menarik diri. Dan dalam kesendirian itu kita berkomunikasi dengan Tuhan.
mengungkapkan kelemahan diri kita, dan mengalami bisikan kasih-Nya dengan cara yang hanya Tuhan dan kita sendiri yang tahu. Maka doa hening di tengah keramaian itu kadang-kadang sangat kita perlukan. Nah, di sini yang paling penting adalah kita percaya penuh pada penyelenggaraan Tuhan. Iman akan penyelenggaraan Tuhan itu merupakan elemen esensial untuk bisa percaya bahwa indulgensi itu berlaku efektif. Nah, apa tanggapan kita? Saya mengajukan dua hal ini, tiga hal ini. Nomor satu, memotivasi diri untuk melihat indulgensi sebagai karunia agung yang layak untuk diperjuangkan. Dalam sejarah gereja, penyalahgunaan indulgensi ini membuat kita terpecah dan melahirkan apa yang disebut sebagai Protestantisme sekarang. Walaupun bukan satu-satunya faktor. Tetapi indulgensi itu selalu diangkat karena waktu itu disalahgunakan, karena indulgensi diperjualbelikan. Ya, nah, lupakan tentang sejarah yang pahit itu. Indulgensi adalah sebuah karunia yang diperuntukkan bagi orang beriman yang mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Maka mari kita manfaatkan ini. Yang kedua, berusaha memenuhi semua kewajiban dengan niat membangun kerendahan hati. Karena kebajikan inilah yang dihargai dan diganjari oleh Tuhan. Jadi ketika kita melewati gerbang Porta Santa, lalu kita diminta untuk menyentuh pintu gerbang itu bukan sekedar soal menyentuh pintu atau pintu itu memiliki daya magis, sama sekali tidak. Yang kita lakukan itu wujud kerendahan hati untuk mengingatkan kita bahwa pintu Porta Santa itu mengingatkan kita akan pribadi Kristus yang berkata, "Akulah pintu." Ya, jadi hanya melalui Yesus Kristus kita melewati pintu utama untuk mencapai kemuliaan. Jadi yang kita tuntut di sini adalah belajar untuk membina kerendahan hati. Walaupun gestur atau perilaku atau body language itu mungkin mengundang rasa rasa geli dan sebagainya. Mengapa harus sentuh pintu pintu itu? Apa bedanya dia dengan pintu saya dan sebagainya? Ya, yang dituntut di sini adalah kerendahan hati. Karena kerendahan hati itulah yang diganjari oleh Tuhan. Yang ketiga, memohon indulgensi tidak semata-mata bagi diri sendiri, tapi juga sesama, terutama jiwa-jiwa di api penyucian dengan doa-doa kita. Dalam hal ini, teman-teman, saya mengajakmu untuk lebih sering berdoa bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Saya memiliki alasan untuk meminta ini, walaupun saya tidak bisa mengungkapkan secara mendetail. Tetapi jiwa-jiwa itu terutama ada jiwa-jiwa tertentu yang tidak lagi memiliki orang-orang yang berdoa untuk mereka. Mungkin mereka sudah dilupakan, mereka mungkin mati sebagai korban bencana dan segala macam. Nah, mari kita sesering mungkin berdoa bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Tidak terlalu lama. Setiap kali Anda berdoa rosario, sisipkan. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam damai. Amin. Semoga Tuhan bebaskan jiwa-jiwa di api penyucian dan menghantar mereka masuk ke dalam kerajaan abadi dan seterusnya. Sisipkan doa itu. Nah, dengan demikian kita menyelesaikan dua rumpun, yakni Siara Porta Santa dan rekonsiliasi dan indulgensi. Kita masih akan membahas lagi dua rumpun berikut, yakni doa dan ekaristi, serta pengakuan iman dan karya kerahiman untuk bulan September dan bulan Oktober yang akan datang. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Eh, Lebih atau kurangnya demikian presentasi saya. Semoga tetap mendorong saudara-saudara untuk melakukan pendalaman pribadi, diskusi, sharing bersama teman-teman untuk mengajak teman-teman merayakan tahun jubileum ini sebagai sebuah penjabaran dari pesan-pesan kerahiman yang sudah kita peroleh dan kita pelajari selama ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan dulu kepada Pak Frans Darmono untuk Terima kasih, Mo. ya melayak apa untuk memimpin pendalaman kita.
Baik, terima kasih sekali Romo Aurel. Bahannya bagi saya pribadi cukup berat dan padat. Itu tapi ini adalah menurut saya adalah dua dua rumpun yang dari 8 rumpun yang semacam inti atau sari dari 8 rumpun dari tahun indulgensi ini. Sedikit perkenankan saya mengulangi atau menyampaikan yang disampaikan Romo, yaitu bahwa belas kasih itu, belas kasih ilahi itu berlanjut terus dan itu yang kita perlu camkan tidak hanya pada waktu tahun jubileum ini saja tapi tentunya seterusnya dan kemudian bahwa tahun jubileum ini sebagai masa untuk mengobarkan tadi Romo Aurel menegaskan mengobarkan harapan bagi banyak orang. Itu yang penting sekali juga. Kemudian ada merupakan tahun harapan bagi semua orang tentunya. Dan kita ingat juga untuk aktualisasi tahun ini adalah di mana tahun ini banyak terjadi perpecahan, konflik-konflik baik ekonomi maupun politik, baik lokal maupun internasional. Itu mungkin nanti siapa tahu ada yang bisa Romo juga elaborasi mengenai hal itu. Dan yang satu lagi bahwa yang paling penting harus ada pertobatan tadi ya. Rekonsiliasi tanpa pertobatan sama dengan ya tidak komplit atau tidak lengkap. Mungkin Romo bisa juga Ya, mengelaborasi itu. ya, oke. Ya, saya pikir cukup sekian, anu sedikit pembahasan itu dan waktu ini sekarang adalah ada waktu 30 menit ya Romo untuk kami Dua puluh persilakan. 20 menit ya, karena kita perlu beberapa menit terakhir untuk menyampaikan beberapa hal ya. Ya, baik sekali 20 menit untuk siapa yang bertanya atau sharing ataupun mengingatkan sesuatu kepada kita semua. Em, Mungkin Pak Abdi ada juga yang sudah masuk di kolom chat untuk ada suatu pertanyaan. Coba bagaimana? Silakan. Ya, ini ada satu pertanyaan dari Bu Veronica. Tolong penjelasan kalimat ada indulgensi sebagian dan seluruhnya, bergantung dari apakah yang membebaskan dari siksa dosa temporal itu untuk sebagian atau seluruhnya. Baik, ini sebetulnya kita berbicara tentang satu dasar, satu hal yang sangat mendasar dalam pembicaraan tentang indulgensi. Pertama-tama sekali, soal pembebasan, apa itu? Pembebasan dari hukuman itu baik temporal atau sepenuhnya, sebagian atau seluruhnya itu sebetulnya sepenuhnya adalah hak prerogatif Tuhan. Ya, itu pertama-tama mari kita sadari. Ya, kita boleh memohonkan apa saja, tetapi Tuhan bisa menganugerahkan sesuatu atas dasar kehendaknya. Itu yang penting. Ya, namun Tuhan juga memberikan kepada gereja kuasa untuk membagikan berkat itu. Ingat ya, ketika dia berkata kepada para rasul itu, terimalah Roh Kudus, apa yang kamu, barang siapa yang apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas, apa yang kamu ikat di dunia akan juga terikat di surga. Nah, kuasa apostolik ini, rasuli ini, yang di mata kita dalam refleksi gereja kita menurun melalui orang-orang yang memiliki hak dan kuasa atas dasar tabisan melalui peletakan tangan. Ya, kalau Anda melihat dalam tabisan gereja kita, itu hanya orang yang sudah memperoleh peletakan tangan yang boleh meletakkan tangan untuk mentabiskan orang. Ya, dalam hal ini uskup. Kalau perhatikan dan lihat lineanya, mulai dari uskup Pangkal Pinang misalnya atau uskup Singapura,
yang memperoleh peletakan tangan dari uskup pentabis dan ketika diruntut ke belakang itu akhirnya sampai pada paus yang pertama yakni Petrus atau sampai kepada Yesus sendiri yang memang memberikan kuasa itu kepada para rasul. Ya, hanya orang-orang seperti makanya kita kalau seandainya ada keterputusan apostolik itu tabisan itu kita tidak mengakuinya karena dilakukan oleh orang-orang yang sempat terputus linea apostoliknya. Ya, tapi kita misalnya kita mengakui misalnya gereja Ortodoks, gereja Katolik Timur dan sebagainya yang memiliki suksesi apostolik walaupun tidak sejalan dengan gereja Katolik. Ya. Nah, kita kembali ke pembicaraan kita bahwa kuasa ini diberikan oleh Tuhan sendiri kepada para rasul dan kepada para pengganti-penggantinya. Maka kita percaya bahwa kuasa menganugerahkan berkat pengampunan, termasuk memberikan berkat indulgensi, itu ada juga pada orang-orang yang memiliki kuasa tersebut. Dalam hal ini para ordinaris, uskup, dan sebagainya. Kami para imam ketika diberi mandat, itu juga melakukan berkat yang serupa. Tetapi perkara apakah berkat itu sungguh-sungguh menghapuskan akibat-akibat dosa, sebagian atau seutuhnya, itu kita tidak pernah tahu. Itu hanya iman kita membahasakan itu. Hanya Tuhan yang tahu. Yang kita miliki satu-satunya adalah membangun kepercayaan, membangun iman, bahwa peluang ini ada. Kesempatan untuk dibebaskan dari hukuman temporal itu ada. Dan keyakinan ini didasarkan pada apa? Tuhan yang berbelas kasih. Tuhan yang menolak dosa, tetapi tidak pernah menolak pendosa. Ya, Tuhan yang mengeritik, misalnya Injil sampai dengan hari kemarin atau 2 hari lalu, itu sangat keras kecaman terhadap kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Celakalah kamu orang munafik, celakalah kamu seperti kubur yang dilabur putih dan sebagainya. Itu keras bukan main. Karena apa? Yesus menolak dosa itu. Tetapi ketika mereka datang kepadanya, dia terima. Datanglah kepadaku, hai kalian yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, dan sebagainya. Nah, bagaimana Tuhan mengampuni, itu sepenuhnya hak Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri sudah mengungkapkan bahwa Dia berbelas kasih kepada orang-orang berdosa yang datang kepadanya. Perumpamaan tentang anak yang hilang, perumpamaan tentang domba yang hilang, membela perempuan yang tertangkap berzina, menerima dan makan bersama Sakeus, ya. Semua-semua itu membahasakan Tuhan yang berbelas kasih. Atas dasar pewahyuan ini kita percaya bahwa Tuhan itu berbelas kasih. Dan peluang bagi kita untuk mengalami belas kasih itu ada dalam sakramen-sakramen, yakni pengakuan dosa. Tetapi kadar seperti apa yang dianugerahkan Tuhan, kita tidak pernah tahu. Itu sepenuhnya hak prerogatif Tuhan. Penggenapan pengalaman ini, penyempurnaan pengalaman ini, hanya kita alami sesudah kita mengakhiri hidup di dunia. Karena itu, kita selalu harus berjaga-jaga. Tuhan mengatakan kerajaan Allah itu datang seperti pencuri di malam hari. Ingat perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Hanya yang berjaga-jaga yang nanti akan masuk ke dalam kerajaan abadi. Nah, tindakan berjaga-jaga kita sekarang itu apa? Pertobatan dari dosa, pengakuan dosa untuk membangun kembali rekonsiliasi dengan yang ilahi dan memperoleh berkat pengampunan yang memulihkan relasi kita dengan Tuhan, sesama dan ciptaan, lalu memohonkan pembebasan dari hukuman temporal maupun penghukuman temporal, baik sebagian maupun seutuhnya kepada Tuhan. Semoga Tuhan berbelas kasih kepada kita. Seperti apa anugerahnya? Nah, itu istilah tetangga sebelah, walau alam bisawab. Hanya Tuhan yang tahu. Ya.
tapi itu ada dan kita mengimani. Maka binalah iman itu, karena itu adalah tindakan berjaga-jaga. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, contoh indulgensi sebagian atau seluruhnya. Misalnya begini, saya melayani apa ini sakramen pengurapan orang sakit, orang sakit, orang sakit dalam bahaya maut. Menurut kedokteran, dari segi ilmu kedokteran, ini sudah mendekati saat-saat terakhir lah. Maka sebagai seorang imam yang diberi wewenang dalam situasi itu untuk menganugerahkan indulgensi, saya bisa melakukan berkat indulgensi penuh, berkat indulgensi penuh. Karena orang ini mungkin tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat dari dosa-dosanya. Ya. Tapi indulgensi penuh itu apa ya? Efektivitasnya itu kan sekali lagi itu perkara iman, sehingga tidak ada sebuah ukuran fisik yang bisa membahasakan bahwa indulgensi penuh ini mempunyai akibat yang begitu efektif yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Saya hanya bisa mengatakan bahwa dari pengalaman pastoral, seringkali pengampunan dosa dan pengurapan orang sakit dan sebagainya itu sangat efektif yang dialami oleh orang yang kemudian sembuh, lalu menseringkan pengalamannya soal kedamaian di hati, soal kepercayaan total kepada Tuhan, soal tidak ada lagi kekhawatiran bahwa dia akan mati atau hidup saat sekarang ini. Bagi saya, itu adalah buah-buah efektif dari sakramen yang dianugerahkan. Ya. Nah, maka nilai sebagian atau utuh itu bergantung pada berkat yang diberikan itu. Jadi kita pelajari baik-baik. Jadi kalau misalnya Anda sekarang melakukan kesalahan, dosa, korupsi, atau pembunuhan dan sebagainya, yang pertama Anda lakukan itu jelas harus pengakuan dosa. Ini indulgensi itu beda dengan penitensi loh ya. Penitensi itu disesuaikan dengan kondisi peniten yang akan menjalankan. Ya, indulgensi ini sebuah karunia lain yang menyertai pengampunan yang sudah diberi itu untuk eradikasi hukuman-hukuman atau akibat-akibat yang mengalir bersamaan dengan dosa walaupun itu sudah diampuni. Ya, walaupun itu sudah diampuni. Nah, contoh indulgensi yang efektif itu ada pada penjahat yang ada di kayu salib itu. Pada waktu dia berkata kepada Yesus, Tuhan, ingatlah saya pada saat Engkau datang kembali. Lalu Yesus katakan apa? Pada saat ini juga Engkau bersama saya di Firdaus. Waduh, itu bulat-bulat bebas dari semua hukuman temporal, baik sebagian maupun seutuhnya itu. Ini jangan lupa, dia disalibkan karena kejahatannya. Karena kejahatannya. Tetapi iman dan pertobatan yang begitu intens pada detik terakhir membuat Tuhan mengantar dia masuk sepenuhnya dalam kerajaan kemuliaan. Nah, kita percaya Yesus kan? Kita percaya bahwa Yesus tidak bohong. Maka penjahat yang berdosa itu adalah orang pertama yang menerima indulgensi total. Nah, kita mau seperti itu. Iman kita yang membahasakan bagaimana kita menjalaninya. Oke. Cukup dulu ya, Bu Veronica, tentang jawaban malam ini. Kita masih punya 10 menit, Pak Frans, kalau masih ada. Kalau tidak ada, nanti kita sampaikan Ya, beberapa pengumuman. Ya, silakan kalau yang ingin raise hand saat ini, saya lihat Pak Albert sudah buka kameranya. Biasanya dia ada pertanyaan. Iya, silakan benar. Pak Albert. Saya itu tertarik sekali ketika Romo Aurel ini berbicara indulgensi dan juga penitensi. Boleh nggak Hmm, diterangkan lebih lanjut? Kadang-kadang saya suka keder, Romo. Suka bingung. Maksudnya tentang, kan kita sudah menerima apa absolusi gitu kan oleh ya, Romo. Terus ya, dibilang oke untuk bla 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 kan di
diberikan semacam apa sih nasihat dan bimbingan Ya, moral dan sebagainya. ya, Terus ya. sebagai penitensi doakan sekian-sekian dan Hmm, itu dan itu. ya, Terus saya berpikir pada saat itu Romo, saya itu percaya apa dosa-dosa saya diampuni. ya, Nah, sebagai penitensi kan saya menerima kayak tanda kutip semacam perbaikan diri. ya. Mengapa Mas diperlukan indulgensi Romo maksud saya? Baik, baik. Apakah seperti itu? Terus yang kedua Romo, kalau Hmm, di dalam gereja itu kan suka ada eh, awalannya pembukaan, terus juga ada semacam doa tobat begitu Romo. ya. Nah, itu kan itu. Nah, Hmm, ini seberapa jauh sih fungsinya atau kan manfaatnya? Apakah itu cuma mengantarkan kita supaya menjadi layak atau bagaimana? Sehingga ya. kadang-kadang saya merasa bahwa ini cuma lapis kedua apalagi itu kayak kurang Oke. apa kurang kurang gregetnya Romo. Terima Baik. kasih Romo Aurel. Terima kasih Pak Baik, Franz. baik. Terima kasih Pak Albert karena mengangkat ini. Karena ini ini hal yang eh, kita banyak orang Katolik itu kita jalani, tetapi seringkali kita tidak menyadari dengan baik. Kita mulai dengan yang terakhir dulu ya. Setiap kali kita misa, itu kan saya misa setiap hari, banyak umat juga yang misa setiap hari, ada yang minimal seminggu sekali, ada yang kadang-kadang misa. Oke. Nah, tidak ada masalah. Tapi bahwa kita mengawali misa dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita. Mengapa? Kita datang ke misa itu datang sebagai orang berdosa yang ingin memperoleh rahmat peneguhan dari Tuhan. Ya, kita datang itu lengkap dengan segala kekurangan kita. Jangan pikir dosa-dosa yang luar biasa, membunuh orang atau nyuri uang perusahaan atau bersinah, berselingkuh dan sebagainya. Hanya itu saja. Tidak. Dosa sehari-hari, misalnya Anda bangun lalu mulai berniat jahat, ya, lalu mulai berasosiasi macam-macam, kemarahan, ya, ketidaksabaran, semua itu adalah dosa-dosa kecil yang seringkali tidak kita sadari sebagai dosa. Nah, ketika kita mengawali misa, ini perlu dibereskan dulu. Jadi ucapkan sungguh-sungguh ya, kalau seandainya saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan segala macam itu, ucapkan dengan sungguh-sungguh. Ya, bahwa saya sungguh-sungguh memohon pengampunan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Ya, empat elemen ini: pikiran, perkataan, perbuatan, kelalaian. Nah, ini hal yang perlu diakui. Lalu, maka saya mohon pada saudara sekalian dan Bunda Maria untuk mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Lalu kita menerima berkat pengampunan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Jadi, ini boleh kita katakan sebuah kelayakan yang harus dibuat untuk menyambut tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tapi kalau seandainya Anda sebelumnya itu melakukan dosa serius, katakanlah Anda menyelewengkan dari perkawinan, berselingkuh dengan siapalah begitu, atau korupsi yang Anda sembunyikan, ya, itu Anda menyambut komunio dalam keadaan hati yang tidak layak. Nah, ketidaklayakan ini sebuah dosa lain lagi. Dosa apa? Dosa sacrilegious. Anda mencemarkan sesuatu yang kudus karena Anda sendiri tidak kudus. Ya, jadi Anda perlu membuat pengakuan dosa dulu. Pengakuan dosa yang nanti akan disertai dengan penitensi. Nah, sekarang kita masuk kepada penitensi. Penitensi itu satu proses pembinaan iman yang disesuaikan dengan orang yang melakukan dosa. Karena itu penitensi itu tidak bisa sama. Ada Romo yang karena tidak mau repot, pengakuan massal, apalagi menjelang Natal atau Paskah, dia tulis penitensi itu di depan kamar pengakuan. Penitensi berdoa 3 kali Bapa kami, 10 kali Salam Maria, 5 kali pengaku, apa aku dan segala macam. Penitensi itu tidak bisa sama dari orang ke orang. Penitensi itu disesuaikan dengan dosa yang diakui.
Ya, karena itu para imam dengan seharusnya mendengarkan dengan saksama pengakuan, lalu menetapkan penitensi yang harus dilakukan. Jadi penitensi itu apa? Pendidikan iman lanjut sebagai buah dari pengalaman akan belas kasih Tuhan. Penitensi itu kebanyakan berupa doa. Tapi juga ada penitensi tertentu yang diberi dalam rupa karya, ya, tergantung dari apa yang dilakukan oleh dosa apa yang diakui orang tersebut. Ya, ya. Karena ini hal rahasia kamar pengakuan, jadi saya tidak bisa ungkapkan. Tetapi bisa seseorang karena dosa yang diakui, hakikat atau apa, eh, the nature apa itu, hakikat dari dosa yang dia ungkapkan itu demikian, maka penitensi doa saja itu mungkin tidak memadai. Harus diwujudkan dalam penitensi konkret perbuatan tertentu. Dan perbuatan itu mungkin memang berat sebagai bagian dari pendidikan dia. Nah, sekarang indulgensi. Indulgensi itu lain lagi, lagi itu, Pak Albert. Indulgensi itu tidak ada kaitan dengan penitensi. Indulgensi itu adalah belas kasih Tuhan yang kita mohonkan untuk diberikan kepada kita agar akibat-akibat dari dosa yang sudah kita kita akui dan sudah kita terima pengampunan itu juga dihapuskan oleh Tuhan. Ya, jadi contohnya tadi itu saya ungkapkan ya, misalnya begini, atau kita kasih contoh secara analogis ya. Nah, katakanlah saya ini punya satu penyakit tertentu dalam badan dan saya harus dibedah. Pembedahannya itu mengambil penyakit itu, katakanlah tumor dalam badan saya. Lalu berkat pembedahan itu dan terapi, saya sembuhkan. Tapi luka operasi itu kan ada skarnya. Ada skar panjang yang tetap melekat pada saya. Nah, skar ini dihilangkan melalui apa? Operasi plastik misalnya. Nah, maka harus ada proses lain lagi yang tidak menambahkan apapun pada penyakit yang sudah disembuhkan, tetapi hanya menghilangkan efek-efek yang datang sebagai akibat dari proses penyembuhan penyakit itu. Nah, ini yang kita sebut sebagai indulgensi. Karena dari refleksi iman di dalam kitab suci sendiri maupun tradisi gereja itu jelas-jelas efek lain yang muncul sebagai akibat sampingan dari dosa-dosa yang sudah diampuni itu selalu ada. Contoh-contoh tadi itu diungkapkan. Adam dan Hawa itu diampuni, tapi diusir dari Firdaus itu tetap dijalankan. Ya, Musa dan Harun yang begitu berjasa pernah meragukan Tuhan, mereka diampuni, tetapi mereka tetap tidak bisa masuk ke tanah terjanji. Daud sesudah ditunjukkan dosanya itu dia sungguh-sungguh bertobat, turun dari takhta, memakai kain kabun dulu dalam abu, tetapi hukuman untuk dia itu tetap ada. Ya, nah untuk semua ini kita memohonkan belas kasih Tuhan. Itulah yang kita sebut sebagai indulgensi, agar oleh kerahiman Tuhan hukuman itu dihapuskan, supaya jiwa kita tidak perlu lagi harus masuk ke dalam fase terakhir, yakni penyucian apa? Api penyucian. Mengapa itu perlu diperhatikan? Karena kesempatan bertobat itu melekat pada keragaan kita. Ya, kemanusiaan kita itu yang menyebabkan kita itu bisa bertobat. Seseorang yang sudah meninggal, dia tidak lagi memiliki peluang untuk bertobat. Dia hanya memperoleh belas kasih Tuhan. Nah, kita yang masih hidup, kita berdoa memohon belas kasih Tuhan itu. Jadi istilah yang bagus yang saya dengar dari sejumlah gerakan persekutuan doa itu, ayo kita menyerbu Tuhan dengan menyerbu surga dengan doa-doa kita. Itu bukan berarti bahwa Tuhan akan terpengaruh oleh doa-doa kita. Tuhan pasti memiliki standar tertentu, tetapi doa-doa kita sebagai ungkapan iman itu merupakan tanda kesatuan kita berdiri di hadapan Tuhan. Ya, ingat ketika dalam kitab Wahyu itu Tuhan berbicara memandang semua orang itu siapa mereka. Mereka berhimpun dari semua suku, bahasa, kaum, dan bangsa.
memakai pakaian putih, memegang daun-daun palem di tangan. Mereka itu siapa? Mereka adalah jiwa-jiwa yang sudah dimurnikan. Nah, itu kita bersekutu bersama jiwa-jiwa itu, memohonkan keselamatan bagi semua orang. Nah, lebih atau kurangnya, kurang lebih ini dulu penjelasan saya, Pak Albert, karena saya tahu tema indulgensi ini sebuah tema yang memang berat. Harus Rumit gitu terus-menerus, ya. harus terus-menerus dibicarakan, harus terus-menerus didiskusikan, Ya. supaya nomor satu, kita jangan sama sekali tidak tahu, lalu kelabakan ketika orang bertanya. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai kita tidak percaya bahwa ini diperlukan. Dan hanya belas kasih Tuhan yang bisa menghantar kita ke dalam kesempurnaan keselamatan yang kita rindukan. Romo, Ya, mau tanya lagi. Jadi kalau kita sebelum Mungkin sudah misa sudah itu, waktunya Pak Albert. boleh satu kali lagi. ya selesaikan ini dulu ya. Sudah Apa hampir namanya? selesai habis. Ya, itu kalau misalnya kita bertobat waktu misa itu, kadang-kadang saya merasa bahwa dosa kita itu sudah berkurang nih, Romo. Terus kedua, Setiap pertobatan yang dilakukan sungguh-sungguh memang itu menghapus dosa. hmm, Walaupun itu diungkapkan dengan cara sederhana di awal misa, ya. Karena di sana hmm, kita akui, saya berdosa, saya sungguh berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Empat hmm, elemen pokok dalam dosa. Pertanyaannya, kita sungguh-sungguh atau tidak? hmm, Atau itu hanya sekedar bagian dari doa rutin karena kita hari itu rindu untuk komunio. hmm, Ya, sebetulnya kerinduan untuk komunio itu sudah satu elemen yang sangat penting. Bahwa Anda datang rindu kepada Tuhan. Tetapi hatimu tidak layak. Ayo siapkan diri dulu. hmm. Maka sadari itu. Being mindful. Penuh kesadaran untuk masuk dalam Ekaristi. Jangan hanya rutin. Jangan hanya karena ini ritus yang harus dilewati. Oke, makasih Hmm? Romo. Kurang lebih begitu dulu ya. Nah, Ya, saya makasih kembalikan Pak ke Frans. Ya, Frans Darmono. Pak Frans, ini kita Ya, sudah hampir setengah ya, sembilan. ya. Ya, tentunya kita semua dengan saat seperti ini, saya yakin masih banyak sekali yang ingin disampaikan pada Romo. Termasuk Pak Albert mungkin masih ada. Ya, Nah, sekali lagi mungkin Romo Aurel bisa nanti kalau ada pertanyaan, ada sesuatu pun yang mohon klarifikasi atau keterangan dari Romo bisa ya, lewat WA Romo ya. via grup ya, ya silakan. Baik. Oke, itu mohon bagi teman-teman semua jangan lupa menggunakan kesempatan untuk bertanya lebih lanjut, elaborasi dari Romo kita melalui chat kita sehari-hari. Itu sangat-sangat bermanfaat. Baik, kita tutup acara ini. Baik, sekarang mohon semacam doa penutup dari Romo dan berkatnya sebelum Baik, betul-betul kita berpisah mari malam kita ini. berdoa dan memohon berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu yang menuntun kami untuk hidup sesuai dengan rahmat kasih-Mu. Kami percaya hanya kerahiman-Mu yang boleh menuntun kami untuk melewati kesulitan hidup kami tanpa kehilangan harapan akan Dikau. Semoga tahun jubileum ini, tahun Pesiara Harapan, mendorong kami untuk juga turut serta menumbuhkan harapan bagi sesama kami, sehingga kami boleh bersama-sama menimba kekuatan dalam penyelenggaraan-Mu dan dengan penuh keyakinan bersama-sama bersiara menuju kemuliaan abadi kerajaan kekal dalam kebangkitan. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan Amin. bersamamu. Dan bersama Dan roh. bersama rohmu. Berkat Allah Tunggal Maha Kudus kiranya menaungi saudara-saudari sekalian, Bapa dan Dan Putra Putra dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. 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 kasih Tuhan Romo. memberkati Terima saudara. kasih Terima kasih. Romo.